Kita kan ada alun-alun gitu ya. Kita ada WTB juga. Konkretnya adalah di situ kita kasih panggung yang setiap malam Minggu ataupun malam Sabtu, Minggu, malam Senin kita fasilitasi terus. Woy, menarik. Kemudian kita besarkan gitu, Bang. Iya. Karena kalau kita koordinir kawan-kawan yang pengamannya suaranya bagus, kemudian kreatif, saya yakin besar itu. Daripada mereka berkeliaran kemana-mana gitu, ke jalan, ke kafe yang uangnya nggak jelas, nggak pasti. Ketika mereka jadi seorang YouTuber profesional, nggak perlu lagi kita ngasih uang, udah pasti mereka besar gitu. Tapi kan perlu panggung gitu ya. Perlu panggung yang perlu disediakan sama pemerintah, perlu difasilitasi dan perlu dibesarkan. Karena membangun konten YouTuber ini kan biayanya mahal nih. Jangan bicara sekarang yang lihat yang udah banyak-banyak ya. Awalnya juga mahal, perlu modal gitu. Journey perjalanan itu ya. Karena kalau kita hanya di kota kita aja mungkin seolah-olah kota kita ini yang terbaik seolah-olah makanya kan kita kan perlu bukan bicara studi banding lah ya. Ketika kita ada acara apa maka kita berkunjung ke daerah mana sebagainya. Banyak sekali daerah-daerah yang sekarang tempat wisata baru. Kalau contoh gini, contoh di Jogja ya, perbatasan sama Klaten. Ini kan ada tempat wisata baru padahal waktu itu nggak ada laku sama sekali. Hanya sungai yang tidak kreatif sekarang betul-betul dirubah jadi kreatif. Di situ ada bisa arum jeram, kemudian bisa untuk wisata yang air dan sebagainya. Ini kan kreativitas tadi itu. Harapan kita ke depan pemuda-pemuda Batam, terutama kami dari KNPI sebagai PR kita ke depan, yang pasti sinergisitas dengan pemerintah ya. Kan banyak sekali daerah-daerah Batam ini yang saat ini katakanlah sebagai tempat yang belum terjamah gitu ya. Kan bisa kita rubah. Kan perlu karena kalau kami dari KNPI bekerja kita kan nggak punya anggaran, kita terbatas. Perlu ada beberapa stockholder baik swasta atau pemerintah yang mau tidak mau harus kita guiding gitu ya. Kita bekerja sama, kita maju bersama biar apa pemuda-pemuda itu kreatif gitu. Kalau kita ke arah Barelang saya rasa banyak sekali kawan-kawan yang di daerah pesisir itu udah kreatif itu mengubah daerah-daerahnya. Cuma kan belum terkonsep. Betul. Jadi artinya saya daerah A gitu ya, Remang Cate atau Semak itu kan inisiatif pribadi masing-masing, dana pribadi masing-masing, kelola masing-masing, artinya kan nggak resmi nih. Jadi seolah-olah ini punya saya gitu. Harapan ke depan kan perlu diselaraskan gitu kan dengan pemerintah. Mau masuk ke pantai ini ada yang bayar 10.000, masuk ke pantai ada 2.000. Jadi kayak nggak ada terkonsep padahal kalau di-create lebih menarik akhirnya orang mahal nggak apa-apa karena tempatnya bagus. Itu berarti harus ada yang supervisi. KNPI lah kayak supervisi ya. Insyaallah lah kita coba. Tugas kita ke depan kan bagaimana bisa membesar PR-nya ini. bukan cuma memberitahu ke pemerintah untuk menyediakan ini tempatnya harus dibeginiin, ada panggungnya, tapi kalau skill orangnya juga nggak diiniin sama saja. Betul, sama juga. Iya, benar. Orang yang nggak kreatif, orangnya malas-malasan juga sama aja gitu. Betul. Kembali ke pemudanya juga sih. Betul gitu ya. kan. Nah itu juga caranya dari KNPI bagaimana harus meningkatkan semangat mereka untuk gali lagi skillnya seperti itu. Orang anak muda Batam kreatif. Aku yakin kreatif kok. Cuma ya mungkin tadi Bang Sama tadi mungkin harus ada konsep yang jelas. Iya sih, ada yang ini ya, harus dituntun, yang menggerakkan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya terkait itu tadi lah kita membahas tentang kreativitas. Nah, sekarang kita masuk mesin yang soal KKN nih. Gimana nih maksudnya tanggapan dari Bang Slamet lah. Apa itu KKN? Kura-kura ninja. Kuliah kerja nyata. Enggak KKN itu masih marak nggak Bang sekarang hari ini gitu kan. Terus kayak udah mulai agak tenggelam gitu kan. Gitu. Tinggalkannya aja, korupsinya aja. Iya. Gitu. Gimana Bang melihatnya? Sebenarnya kalau bicara masalah itu ya, kita kan orang timur nih ya. Orang timur ini memiliki adat pertama kan sopan santun, kemudian kedua ewo berkewo, enak nggak enak. Ini kan sebuah budaya juga sih ya. Artinya apa? Budaya yang dulunya positif mungkin dilarikan ke yang kurang positif. Kenapa? Kita sebagai kawan gitu ya, sebagai kawan. Kemudian udah kenal lama. Ketika kawan kita ini memiliki posisi yang katakanlah yang prestasi ya, kita sebagai teman kan nggak mungkin rasa perkewuhnya itu sama kawan itu kan masih ada gitu. Kalau bicara masalah kompetensi itu urusan nanti, yang penting kan gitu kan. Sebenarnya kalau hal ini kita kembalikan tadi itu sebenarnya tidak ada hal yang salah. Artinya apa? Oke kawan, tapi kan harus punya kompetensi. Jadi tugas kita ke depan masalah KKN, masalah koncoisme, masalah pertemanan saya rasa sampai kapanpun tidak akan pernah hilang.
Yang perlu kita lakukan adalah mengubah kawan yang ini hanya persepsinya, saya kawan lo harus dibantu, ini harus kita rubah. Oke deh saya bantu Anda, tapi Anda harus punya kompetensi tadi itu. Ini yang perlu kita lakukan. Saya lebih sepakat bagaimana kawan tetap kita guide, tetap kita rekrut, tapi dia harus punya kompetensi. Ini lebih bagus. Lebih bagus kawan kita punya kompetensi daripada bukan kawan nggak punya kompetensi, kan gitu kan? Karena kalau orang lain belum tentu bisa dipercaya. Kalau ini kawan lo, kawan bermain waktu kecil, kepercayaannya, kejujurannya, yakinlah kita udah kenal. Bagaimana dia bisa bersaing, ya harus kita upgrade supaya dia punya kemampuan. Terkait dengan kemampuan tadi, kita kembalikan ke kawan-kawan kita. Dia mampu di bidang apa? Bidang, katakanlah bidang politik, ya kita salurkan dia supaya aktif di partai politik. Kalau dia bisa bisnis, ya kita suruh bikin dia bikin usaha kecil-kecilan. Saya yakin itu lebih bagus. Kemudian saya juga kurang sepakat, sikit-sikit KKN kurang bagus. KKN itu juga bukan kurang bagus, kan gitu kan, cuman mengubahnya tadi itu aja. Dari KKN membabi buta kawan-kawan kita yang nggak memiliki skill, kita grade kawan kita ini supaya dia punya skill gitu. Kalau sama-sama punya skill kan gak ada masalah kita rekrut kawan kita dong. Kan gitu kan. Artinya apa? Gak ada masalah. Yang penting kawan ini punya kompetensi, punya kemampuan di bidangnya. Itulah yang luar biasa. Bukan berarti semua KKN salah, enggak gitu. Iya, jadi misalnya gini, apa? Mentang-mentang anggota KNPI atau temannya di KNPI itu sekarang jadi ini gitu kan. Karena di situ mungkin punya kompetensi, dia aktif di organisasi, udah terbukti, udah kelihatan misalnya contoh. Nah, itu kan enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau hanya tadi apa? Secara apa tadi bahasa numpang nimbrung ya. Apa, ngomongin KKN tadi hanya sekedar apa tadi? Apa bahasanya tadi ya? Asal-asalan nyebut KKN itu mesti salah ya? Enggak mesti kayak gitu juga. Tergantung ya, semuanya tentang kompetensi ya. Tapi kalau itu kan masih terkait nepotismenya aja, Bang. Dari korupsinya. Kalau korupsinya semua kita saya yakin lah ya pasti kan menolak gitu ya. Saya yakin semua golongan, semua elemen baik kawan ataupun non kawan pasti kita akan menolak adanya korupsi tadi itu. Cuma ketika yang perilaku ini adalah personal, oknum pribadi, ya jangan disalahkan kawannya juga. Contoh gini, oh itu kawannya Bung Slamet, oh itu kawannya Bung Karmin, salah. Yang korupsi dia, jangan nyalakan kita dong, kan gitu kan. Ketika korupsi kembalikan ke masalah mekanisme hukum. Ketika kita membantu dia itu kan berdasarkan kompetensi tadi itu. Apabila yang bersangkutan sudah memiliki posisi, kemudian dia melakukan korupsi, ya jangan salahkan kami dong, salahkan yang bersangkutan, betul nggak? Kan harus seperti itu. Jangan membabi buta. Oh ini yang korupsi ini temannya Bung Slamet, ini temannya Bung Karmin, juga nggak boleh, kan gitu kan. Jadi seolah-olah kami ini yang sudah membantu salah, enggak juga. Yang salah itu oknumnya, kan gitu kan. Kecuali kami juga terlibat, oke lah proses secara hukum gitu. Iya. Ya, betul, membabi buta maksudnya itu buta tadi ya. Itu semua salah ya. Enggak boleh. Semua salah ya. Iya. Bang Karmin, saya mungkin Bang, kalau apa? Nasib bangsa itu kalau kita bilang kan itu nanti kedepannya akan di tangan pemuda ya kan. Dari sekarang memang pemuda harus disiapkan karakternya. Nah menurut Bang Karmin sendiri moral dan karakter pemuda saat ini itu sudah apa bagaimana? Ini kalau saya lihat ya memang saya kebetulan juga pas ini saya masih milenial tapi milenial tua ini, milenial paling tua kayak ya. Jadi saya pernah masih bisa ngerasain dulu waktu zaman SMP SMA itu memang perubahannya luar biasa gitu. Dulu namanya apa ketemu orang tua kalau nggak nunduk itu, mungkin bisa dilempar apa dulu. Saya zaman kecil ya. Tapi sekarang pun, waduh, ini kan terkait dengan moral ya. Dulu orang pakai baju kebuka sedikit aja, orang tua pasti udah mungkin bisa dicambuk kalau sampai rumah kan. Sekarang mungkin udah, mohon maaf ya ini ya kalau ini kan terkait dengan moral. Bang Karmin sendiri gimana Bang? Ya ini yang jadi persoalan kita ke depan. Ya ada sejarawan mengatakan bahwa kalau mau melihat misalnya kita mau melihat Indonesia ini maju ke depan, kita lihat generasinya hari ini ya. Persoalan kita sekarang generasi itu saya lihat memang itu di dunia pendidikan ya. Artinya kalau dulu di era kita dulu itu kita masih mengenal yang namanya P4 ya, Pancasila ya, itu mungkin merasakan lah ya. Atau Mbak Nita udah ikutan tuh ya, ada P4 aku masih ngerasain ya. Jadi di P4 kalau mau sekolah mesti ada P4 dulu. Betul. Jadi di P4 itu memang kita memang diajarkan dalam butir-butir P4 itu ya. Ada 35 butir ya. 36 butir itu kita bukan hanya kita menghafal, tapi kita juga mengaplikasikan butir-butir itu. Sehingga apa? Boleh dikatakan bahwa secara moralitas dan sikap ya itu di era-era tahun 90-an ya itu anak-anaknya memiliki
etika yang baik ya terhadap guru, kawan, sesama kawan dan sebagainya. Makanya ini yang jadi persoalan kita. Makanya ya pemerintah ini kalau bisa ya didorong kembali. Ya. Masih ada pelajaran seperti P4 ini sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu kan semacam diklat ya, ada semacam diklat dan sebagainya, dan itu menjadi doktrin kita ya di dunia sekolah ya. Tapi kalau sekarang tidak, kita hanya sekedar belajar tentang kewarganegaraan ya. Hanya sebatas itu ya. Kita belajar ada belajar agama juga ya. Cuma kan terbatas ya. Dia harus saling berimbang dia di situ. Ada juga pendidikan akhlak yang lainnya. Makanya ini poin dan PR bangsa ini. Ya kemarin juga ada wacana mau dikembalikan P4 ya. Tapi sampai sekarang juga belum ya. Kayak kita misalkan mungkin KNPI yang termasuk ikut mendorong itu. Ya, kita untuk di Kota Batam sendiri ini mungkin tanya Pak Slamet ya selaku ketua KK, saya dan ketua KNPI itu juga selalu roadshow ke sekolah-sekolah. Sudah ada beberapa sekolah yang kami roadshow. Di sekolah-sekolah itulah kami memberikan sebuah masukan-masukan kepada adik-adik pelajar ya untuk bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan pelajar itu sendiri. Dan alhamdulillah kita juga saya sendiri itu diangkat sebagai penasihat Forum OSIS Kota Batam. Forum OSIS ya. Jadi kita pun rutin ke sekolah-sekolah. Cuma karena pandemi ini nggak bisa ya. Sehingga juga akhirnya terbatas ya. Kita memberikan masukan kepada online gini aja bang. Anak SMA sampai suruh lihat aja kita podcast. Betul. Jadi ini masukan yang bagus nih ya kepada kami ya. Jadi memang itu kita sudah lakukan di era kami ini. Ya sudah beberapa sekolah kami keliling untuk memberikan masukan-masukan itu, baik itu terkait politik, sosial, budaya ya. Itu kita selalu menyampaikan kepada adik-adik ya. Karena apa? Kita sadar bahwa mereka-mereka inilah the next generasi itu. Kalau hari ini kita sebagai wadah pemuda tidak mengarahkan, itu salah kita ke depan. Gak bisa kita juga menyalahkan mereka. Makanya KNPI di era kami ini kita komit untuk selain kita berkegiatan secara fisik, non fisik pun kita turun ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang positif ya, mendorong adik-adik kita pelajar ya untuk mahasiswa untuk bagaimana berperan aktif. Dalam hal-hal yang positif tadi itu. Iya. Ya sebenarnya yang paling dasar itu yang attitude itu. Kalau yang sekarang dulu kita sering dipukul tangan aja kita ya. Soalnya itu tanya aja sama Pak Guru. Betul aja ya. Emang kalau dulu kita disentil dikit aja kita udah takut sama guru. Tapi sekarang kalau anak sekarang kan disentil dia melawan. Nah, itu loh sikap-sikap yang belum kasus hukum saat ini, misalkan yang kemarin soal yang trending tapi akhirnya dibawa ke ranah pidana kan anak muda semua. Betul. YouTuber segala itu. Gimana Pak Guru kalau itu Pak Guru? Mau menambahkan mungkin soal moral, soal karakter. Terkait dengan karakter ini sebenarnya tidak terlepas dari pola sistem pendidikan dan kurikulum yang ada di sekolah. Walaupun saya sebagai guru gitu kan, kadang kita juga nggak bisa lepas daripada kurikulum yang harus kita sampaikan, kan itu kan. Karena kalau kita menyampaikan yang lain itu kan namanya sunnah. Nggak di dalam kurikulum. Berarti kan setiap personal guru boleh dan berhak menyampaikan selama tidak melanggar hal-hal yang ditentukan. Kemudian setiap zaman, setiap generasi pasti berbeda. Caranya, teknisnya kan gitu kan. Cuma esensinya sebenarnya sama, intinya sama. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang baik gitu kan, anak-anak yang soleh dan sebagainya. Ini esensinya sama. Cuma teknisnya ini yang berbeda. Kemudian ke saat ini, generasi kita saat ini kenapa kok moralitasnya berkurang? Sebenarnya itu kan kembali ke tadi itu masalah pendidikan keluarga dulu. Dari keluarga dulu kan. Kalau Agim itu bilang mungkin mulai dari diri kita gitu kan. Mulai hari ini juga. Karena kalau kita hanya menyalahkan orang luar, kemudian anak kita menjadi tidak baik, nah kalau sebagainya ini juga kurang pas. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah pembinaannya dari keluarga. Kalau ayahnya, ibunya memberikan edukasi yang baik kepada anak-anaknya, insya Allah anaknya menjadi baik, gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah itu orang tuanya sudah broken home, kemudian rusak dan sebagainya, pasti anaknya akan nakal di belakang, pasti akan nakal di luar. Itu secara tidak langsung seperti itu. Tapi kalau dari orang tua, kalau orang tua seluruh Kota Batam memberikan kesadaran bahwasanya, anggap saja ada sebuah peraturan dulu pernah dilakukan, habis maghrib sampai isya anak-anak nggak boleh keluyuran. Ini nggak dilakukan lagi mungkin. Saya rasa itu bagus sekali. Mau tidak mau, suka tidak suka memang harus dipaksa. Anak-anak kita ini kalau nggak dipaksa juga
nggak bisa gitu kan. Mungkin kedepannya mau tidak mau kan setelah pilkada mungkin ya, mungkin dari pimpinan ke depan mau tidak mau harus dilaksanakan lagi demi kebaikan anak-anak kita ke depan. Apabila anak-anak itu di rumah dari maghrib sampai isya atau di masjid atau di musola dia ngaji, saya yakin lama anak akan terbiasa. Kenapa kok anak nggak dibiasakan itu tadi, dibebaskan seolah-olah nggak ada apa-apa gitu kan. Apalagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua, anak-anak yang sudah yatim piatu, anak-anak gelandang sebagainya, mau tidak mau kan harus dibiasakan dengan hal-hal yang positif. Sehingga ketika di dalam keluarga sudah terjalin komunikasi, kemudian edukasi yang positif, keluar ke sekolah tinggal memberikan pupuknya aja. Karena kalau semuanya dilempar ke sekolah, babak belur juga sekolah. Pagi berangkat, sore pulang. Kalau anaknya pintar, anaknya orang tua. Kalau anaknya yang nggak pintar disalahkan, ini sekolah di mana kan gitu kan? Ini juga masalah kan? Jadi sekolahnya yang salah lagi. Ini kan edukasi yang tidak baik. Mau tidak mau orang tua harus tanggung jawab. Setelah itu baru kembali ke sekolah. Kalau anaknya udah baik sekolah, tiba-tiba berubah jadi tidak baik, berarti sekolahnya yang salah kan gitu kan? Artinya apa? Ada komunikasi antara sekolah dan orang tua. Apabila ini terjalin, maka akan jadi baik. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Kenapa keberadaan KNPI dibutuhkan di Batam? Inilah komunitas sebagai salah satu komunitas yang membentuk karakter pemuda. Mohon maaf, teman kalau di dalam peribahasa Arab itu kalau berteman sama orang pandai besi maka dia akan mendapatkan kotorannya. Kemudian kalau orang berteman dengan penjual minyak wangi maka dia akan mendapatkan baunya. Sehingga dengan adanya KNPI ini harapannya ke depan pemuda-pemuda itu yang bergabung di sini yang di bawah binaan KNPI kan kawan-kawannya kan baik-baik nih. Kawan-kawan yang di KNPI, semua kawan-kawan baik-baik, kemudian memberikan inspirasi, memberikan hal yang positif, insya Allah hasilnya juga akan positif. Daripada anak-anak, pemuda-pemuda kita yang tidak jelas, nggak memiliki komunitas, keluyuran di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, kemudian suka malah orang, ini kan nggak bagus. Mau tidak mau kan harus ada sinergisitas tiga hal tadi itu, orang tua, sekolah, dan komunitas. Kalau KNPI menggarap semua juga nggak sanggup. Kita terbatas, orang kita juga terbatas. Jadi perlu ada sinergitas antara beberapa pihak tadi itu. Betul. Dulu kalau ingat itu punya anak cewek aja kalau pulang habis maghrib itu yang menghukum bukan orang tuanya, menghukum satu kampung itu. Dulu. Tapi sekarang pulang jam biasa itu ya. Biasa. Aduh. Bang Armin, saya mungkin menanya ini Bang, apa? Ya. Aduh kok malah jadi lewat. Ini apa? Tadi mungkin menyambung dari Bang Slamet tadi, sepertinya saya melihat ini KNPI ini penting sekali untuk menggerakkan, untuk istilahnya mendorong apapun itu, banyak banget hal positif yang bisa dilakukan KNPI. Tapi mungkin nggak sampai hari ini orang berpersepsi KNPI itu lebih ke politik. Maksudnya dari organisasi atau dari KNPI sendiri di Batam pun, sehingga apa yang dilakukan KNPI. Kalau saya melihat ini luar biasa apa yang bisa dilakukan KNPI. Cuma mungkin gaungnya atau mungkin bahasanya kalau sekarang kemarin kita sering ngobrol sama tim media itu resonansinya untuk buat anak-anak muda bahwa harus begini itu mungkin belum kerasa kali Bang, atau apa Bang? Iya, itu yang jadi persoalan dia ya. Persoalan sendiri terkait dengan KNPI ini. Memang selama ini ya banyak yang bergabung di KNPI itu adalah kawan-kawan yang memang selain birokrat juga memiliki memiliki semangat politik tadi ya. Mungkin itu image itu yang terbangun. Karena memang dari rahim KNPI ini lahir para politik besar, tokoh-tokoh politik besar yang baik di nasional, tingkat di provinsi mau tingkat kabupaten kota. Nah, makanya ini yang jadi persoalan kita. Di era kami ini kami rubah itu. Ya, kami rubah itu dan terbukti dengan apa yang sudah kami buat bahwa KNPI itu tidak melulu politik. Ya. Saya selalu sampaikan di proker kami kemarin ya, Rakerda, rapat kerja daerah kemarin itu saya sampaikan kepada seluruh pengurus bidang itu untuk membuat kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak melulu terkait dengan politik. Karena KNPI itu ada bidang-bidang tadi itu. Makanya kegiatan-kegiatan itu baik dari kita mengumpulkan anak-anak jalanan ya untuk bermusik kemarin Covid kemarin ya. Kemudian juga anak-anak sekolah debat bahasa Inggris juga kita lakukan, ya UMKM untuk masyarakat juga kita lakukan, ya. Di dalam itu juga ada pemuda, ya tidak hanya masyarakat secara umum, ya. Kemudian juga futsal, ya, juga untuk menggali potensi-potensi anak muda, ya. Dan kita masuk di lingkup politik, sosial dan budaya tadi. Tidak hanya dalam skup itu, karena memang selama ini kan selalu dipersepsikan bahwa KNPI ini melulu
politik gitu. Kebetulan saja memang sebagai jembatan dalam KNP tadi itu anggota DPR. Ya, kebetulan saja di dalam KNP itu banyak tokoh-tokoh politik ya, kemudian menjadi tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah. Makanya ini di era kami kita sudah coba merubah mindset itu. Khususnya kita ingin mendorong anak muda itu lebih ke kreativitas mereka, kemudian juga bagaimana mereka mampu untuk mengejar peluang ekonomi ya dari hasil seni mereka itu. Ya, jadi juga mereka bekerja selain hobi, tapi juga mendapatkan sesuatu dari situ. Makanya kita kegiatan selalu gandeng YouTuber. Ya pernah kita kegiatan gandeng YouTuber. Kita kegiatan juga gandeng kawan-kawan pengamen jalanan. Ya yang punya komunitas-komunitas itu ya. Kemudian juga kawan-kawan yang memiliki seni melukis ya. Itu selalu kita gandeng dalam kegiatan-kegiatan KNP yang sudah kita lakukan berapa kali ini. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kami pokoknya khususnya di era kami ini periode 2019-2022 ini kita konsen untuk menggali seluruh potensi yang ada, tidak melulu politik. Tapi politik juga penting. Perlu kita kasih mereka melek agar apalagi dalam kondisi ini jangan sampai golput. Betul, nanti kita bahas itu ya. Udah 48 menit. Teman-teman yang live di Facebook kan ada pertanyaan nih ya. Mungkin disiapin pertanyaan, Pak. Udah siap? Kita jawab dulu, takutnya nanti nggak kejawab. Kalau ada pertanyaan nggak dijawab nanti komplain dia. Iya, komplain dia. Nggak nonton lagi dia. Mungkin bisa disiapin. Sudah? Ada? Belum? Nah mungkin sambil nunggu. Sambil nunggu, Bang. Mungkin terkait dengan moral, mungkin termasuk dengan tujuan visi misi itu bagaimana harus menyampaikan ke ini. Selama ini bagaimana KNPI memanfaatkan sosial media? Ya selama ini ya kita sangat aktif menggunakan sosial media itu. Ya jadi KNP punya Instagram, KNP punya Facebook, ya, dan kita selalu men-share kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KNPI. Instagramnya apa Bang? Instagramnya. Ini dia. Lupa nih Bang Armin. Saya lupa. KNPI. Bukan operator. Cari kita aja. Nanti saya akan carikan ininya. Nanti semuanya boleh bergabung di situ. Aktif ya di. Aktif ya. Jadi setiap kegiatan kita tuh ada di situ. Kita update kegiatan-kegiatan kita. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Boleh di ini. Suhar Ojan. Program KNPI sendiri apa Bang saat pandemi ini? Sempat dijelasin dikit tadi. Ya, jadi saat pandemi ini sudah ada beberapa program kegiatan yang kita lakukan. Ya, kemarin kita juga ada kumpul-kumpul beras ya dari seluruh pengurus KNPI untuk masyarakat ya. Khususnya kemarin ada masyarakat yang kebakaran ya, ada pasar kebakaran di Botania. Yaitu kita swadaya kita juga. Kemudian kita juga sudah melakukan bagi-bagi masker, ya bagi-bagi masker ya di beberapa titik, ya sampai ke wilayah Punggur, sambil goes kita ya, sambil goes pemuda kita sampai membagi-bagi masker, ya. Kemudian yang ketiga juga konser amal kemarin, ya hasil dari konser amal itu kita membeli alat medis ya untuk membantu tenaga-tenaga medis yang ada di Kota Batam. Kemudian juga kita melakukan edukasi, ya kita kemarin juga ada dialog dengan kawan-kawan rekan-rekan masyarakat yang terkena COVID, sehingga juga dari mereka diberikan kiat-kiat kepada masyarakat ya melalui media sosial, apa-apa saja yang harus dihindari dalam hal COVID ini itu sudah kita lakukan. Ya. Banyak pengujian ya. Banyak yang dilakuin. Ada lagi? Nah ini Rudi. Ini bukan Pak Rudi kan? Bukan. Takut kita. Rudi S. Salah gitu ya. Rudi S. Bagaimana tanggapan Abang dengan anak-anak muda yang suka melakukan sesuatu supaya viral? Kebanyakan viralnya negatif. Kalau viralnya karena prestasi sih bagus kan Bang? Iya. Coba Mas Lame. Saya kasih Mas Lame. Pak Guru bagi pendidiknya. Benar. Jadi kedepannya memang persepsi masyarakat, terutama anak kita, anak muda ini ya, persepsinya ini kalau mau tenar gitu ya, mau terkenal itu, kalau mau viral itu harus yang positif. Itu kan mau tak mau kan harus kita masukkan gitu ya. Karena apa? Kemudian yang kedua, apabila kedepannya anak-anak kita muda dia viral dengan cara-cara negatif, melanggar hukum dan sebagainya, harapan kami mungkin harus ada punishment dalam hal ini dari kepolisian. Kenapa? Kalau cuma diperingatkan,
mereka biasa aja pun, biarin aja, yang penting saya terkenal, paling cuma diceramahin gitu kan. Kalau harapan saya ke depan memang harus ada punishment kepada anak-anak kita, terutama yang masih muda-muda, masih remaja, mau tidak mau harus ada punishment. Dengan adanya punishment, dia akan berpikir kalau mau cari viral dengan hal yang negatif atau melanggar hukum, dia kan nggak akan berani gitu kan. Tapi kalau nggak ada punishment sama sekali, pasti akan dilakukan lagi. Yang penting kan terkenal. Setelah terkenal, followernya banyak gitu ya, yang nonton banyak, jadi dia dapat duit. Ini kan nggak mengedukasi. Ini kan kurang bagus, kurang tepat. Ada namanya reward and punishment tadi itu. Kalau dia melakukan hal yang positif, kita kasih dia apresiasi. Kalau dia melakukan negatif, mau tidak mau harus ada sanksi hukum gitu. Apabila, mohon maaf lah ya, jangan hanya kawan-kawan yang demo yang di penjara gitu ya, melakukan banyak pasal. Kalau pasal kan banyak sekali. Kawan-kawan yang melakukan hal-hal yang negatif atau melanggar hukum terkait dengan masalah viralisme tadi itu, mau tak mau harus dihukum juga gitu. Ini kan biar adil juga gitu kan. Biar ke belakang hari dia tidak melakukan hal yang sama lagi, ataupun orang lain tidak melakukan ikut-ikutan lagi gitu. Kemarin yang viral tuh, saya kan anak orang kaya ya, ya itu dibully viral. Apa followernya tambah banyak, habis itu diundang di TV lagi. Ini gimana tuh ceritanya? Aneh-aneh aja. Harus punya iPhone gitu ya. Gitu. Ada lagi nih. Yuk. Meli Ananda, Bang, gimana tindakan pemimpin memperlakukan pendekatan emosional anak muda? Kan banyak karakter dan waktu dalam satu organisasi ini, Bang. Tindakan pemimpin memperlakukan pendekatan ini. Ya, dalam organisasi. Dalam organisasi beda-beda nih, Bang. Jadi memang di KNP ini seperti yang disampaikan melalui pertanyaan Mbak Meli Ananda ini, memang betul. Jadi di KNP ini rata-rata yang bergabung itu ketua-ketua organisasi kepemudaan. Nah, itu. Jadi memiliki ragam pemikiran yang berbeda-beda. 99 tadi ya. Jadi di era kami ini, kami selalu pesankan ya, bahwa kita kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemimpin, khususnya ketua KNP dan kepengurusan, ya, itu juga perlu hal-hal yang konstruktif membangun. Ya. Dan kita selama ini selalu melakukan pendekatan-pendekatan itu dengan bagaimana, apa yang ingin mereka lakukan. Ini bidang-bidang, kita kan di KNP itu ada bidang-bidang tuh. Kita bebaskan bidang-bidang, silakan buat kegiatannya. Kita tentu sebagai pemimpin ya yang memiliki posisi strategis itu kita akan memberikan baik itu material ya dengan seadanya, yang penting kegiatan ini ada gitu. Jadi kita harus memberikan ruang-ruang itu. Ya. Selama ini pemuda itu kan merasa bahwa khususnya dalam kepengurusan itu ini selalu dinominasi ketua, sekretaris. Kalau di era kami ini tidak. Ya. Semuanya kita berikan ruang. Tidak semua kegiatan tuh saya dan Bung Tedinu itu hadir. Selalu bergantian. Mau itu pertemuan dengan ABCD ya, stakeholder ataupun pertemuan dengan masyarakat ataupun pembagian sembako dan sebagainya, itu kita menginginkan semua itu berkontribusi aktif dia dalam hal kegiatan itu, dan kita beri laluan kepada kawan-kawan untuk membuat kegiatan-kegiatan tadi itu sehingga mereka juga merasa dihargai, dan disitulah pendekatan secara emosional itu jalan. Mungkin ini nanti sebelum lanjut ke pertanyaan Bung Karmin, ini kan kita sedang masuk dalam masa tahapan pilkada ya. Ntar lagi kita mau ada pesta demokrasi di Batam. Penting sekali. Nah maksud saya gini, kalau ngomong kontribusi, ini kan kita sering melihat survei, analisa, itu tingkat partisipasi anak muda di Batam. Kalau partisipasi saja, itu Batam selalu yang terendah, termasuk terendah di Indonesia. Betul. Dan di situ partisipasi anak mudanya pun juga rendah. Betul. Nah, mungkin dari KNPI sendiri apa yang bisa dilakukan? Kan kita sering kemarin misalkan Indonesia politik indikator Indonesia ya, itu pernah survei, itu salah satunya mengapa rendah karena tokoh-tokoh yang maju itu tidak mewakili aspirasi anak muda. Ini apalagi ini sorry mohon maaf ya, di Batam ini tinggal 2 nih. Itu. Betul. Nah ini diduga kemungkinan juga akan rendah. Kemarin kita sempat diskusi dengan beberapa ini, kemungkinan juga akan rendah lagi apalagi ditambah pandemi. Nah mungkin apa nih peran KNPI atau jadi memang apa yang alur yang disampaikan tadi itu memang betul, Bang. Ya. Karena memang selama ini ya itu kenapa partisipasi pemuda ini rendah? Memang itu pengaruhnya apa? Karena memang mereka merasa selama ini pemimpin khususnya yang ikut bertarung itu tidak memiliki satu hal khusus ya terkait dengan program-program kepemudaan yang nyata tadi dan real. Makanya banyak pemuda itu apatis. Akhirnya cuek. Ini kemudian juga emang bantuin aku nih. Pemuda-pemuda juga melihat di televisi, di berita-berita itu banyak yang ketangkap
korupsi, ya banyak yang nepotisme, KKN. Ini juga akhirnya membangun satu mindset yang jelek tentang politik tadi itu sendiri. Padahal tujuan politik itu jelas untuk mesejahterakan masyarakat. Tujuannya mulia, tapi oknum-oknum ini ya yang membuat akhirnya apa? Pemuda-pemuda tuh melihat, waduh ini begini politik, mending kita golput. Ya sudahlah, aspirasi kita tidak sepenuhnya bisa mereka representasikan dalam kebijakan, ya kemudian juga perilakunya juga keluar dari situ, ini juga jadi persoalan. Dan yang sudah dilakukan KNP itu memang kita sudah turun ke sekolah-sekolah juga untuk memberikan edukasi itu. Jangan sampai golput pada pemilu, karena memang kami sampaikan ke adik-adik bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya bermasyarakat, ya berbangsa bernegara, itu semua melalui jalur ini. Sehingga harga beras, ya harga bawang, kebijakan tentang kepemudaan, kebijakan tentang sektor budaya, olahraga, itu semua melalui sektor politik. Sehingga ya kita memberikan edukasi ke mereka, tinggal mereka nanti kita sarankan untuk melihat visi misi ya dari calon-calon tadi agar mereka jangan sampai golput, melihat yang paling baik untuk kontribusinya terkait dengan pemuda dan secara umum tadi. Dan kita sudah turun itu, bukan baru bicara, kita sudah bicarakan dari tahun lalu malah ya terkait dengan ini. Makanya kita kemarin juga sering pasang baliho-baliho ya untuk pemuda, untuk jangan golput. Ya kita pasang itu baliho di mana-mana agar masyarakat pemuda khususnya jangan golput, karena betul yang disampaikan abang tadi bahwa partisipasi pemuda itu paling rendah, ya tidak mencapai 50% pun tidak mencapai. Iya. Ini jadi 47 ya. Iya, 49 47 ya. Yang 2015 ya, itu 2024. Jadi setelah kami cross check itu yang jadi persoalan tadi. Makanya kita pemuda itu butuh pemimpin, ya ini khususnya nih di momen pilkada begini. Butuh pemimpin yang bagaimana mampu menyerap ya aspirasi para anak muda tadi. Ya, terkait dengan minat bakat mereka tadi. Ya banyak kayak YouTuber ya, kemarin juga pernah diskusi juga, mereka merasa pemerintah kurang nih. Ya, padahal kita nih mau menuju Batam untuk pariwisata ya, tapi coba kita manfaatkan kawan-kawan khususnya yang bekerja di YouTuber dan sebagainya untuk bagaimana mempromosikan Batam. Ada nggak sih debat publik gitu, maksudnya anak organisasi atau apa itu boleh nanya gitu loh. Iya. Ya ini jadi persoalannya sepertinya nggak ada lagi ya? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada. Ini nah, jadi persoalan itu dia. Mungkin nanti apalagi kemarin sempat ada yang secara image tuh ada sosok anak muda sebenarnya yang maju tapi nggak jadi maju gitu ya. Jadi kemarin juga ya kayak ada Rian Ernest ya, ada beberapa lagi. Bang Chandra kan sempat di image kan anak muda. Betul, Bang Chandra kan. Gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan deh. Nanti ini udah 1 jam. Ayo. Cukup. Noviana Larasati, mumpung lagi podcast bersama KNPI, Bang, bagaimana tanggapan Abang mengenai anggapan masyarakat bahwa KNPI tidak punya lagi peran strategis untuk memperjuangkan pemuda? Karena sepanjang kiprahnya banyak dijadikan sebagai alat mobilitas vertikal untuk jabatan politik atau menjadi lahan penghidupan yang mengatasnamakan kaum muda. Tidak bermaksud menjatuhkan, Bang, tetapi apakah ini benar? Nggak apa-apa ya, Bang, jangan marah ya. Jadi memang pertanyaannya adalah sebuah hal yang memang kritik yang memang itu yang sering terjadi selama ini. Ya, sering terjadi bahwa KNP itu hanya dijadikan sebagai batu loncatan. Ya. Ini yang jadi persoalan kita dan kita menerima kritik-kritik ini. Makanya saya bilang tadi di era kami ini berbeda-beda warna, berbeda-beda pemikiran, ya tapi kita coba satukan ini. Contohnya seperti sekarang ini ya. KNPI tidak ada mengarahkan anggota untuk ikut salah satu paslon berpolitik. Kita bebaskan. Kita netral, kita bebaskan para anggota untuk silakan memilih. Ya. Dan kita juga tidak ingin ini hanya dijadikan sebagai alat mobilitas, tapi benar-benar kita berbuat untuk kerja-kerja kepemudaan. Ya, selama sisa jabatan kami ini kita akan benar-benar berbuat untuk itu. Ya. Makanya kita nggak main-main di era kepengurusan ini, bergerak terus ya. Dan kawan-kawan saya yakin lah sudah merasakan bahwa ada hal-hal sentuhan yang juga kita lakukan terkait dengan kegiatan kepemudaan yang ada tadi. Tidak hanya melulu politik tadi. Yang malah tidak ada kegiatan politik kita lakukan. Ya, kalau lihat dari kegiatan yang ini luar. Persepsinya masih politik kan, Pak. Ya, ini PR lah buat politik, KNPI ini karena persepsi di masyarakat ya ini politik. Gitu. Padahal banyak yang sudah dilakukan oleh KNPI Kota Batam. Oke. Satu lagi deh, satu lagi. Ya. Satu lagi. Nih.
Set Aina Muti, bagaimana caranya mengajak kaum milenial untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat, gak hanya mengkritik saja. Bagaimana caranya mengajak kaum milenial untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat? Oh, mungkin maksudnya selama ini anak muda itu hanya mengkritik gitu kan. Bagaimana untuk berkontribusi? Mungkin apa? Bang Slamet ya, Bang Slamet gantian. Nah. Boleh. Jadi kembali ke tadi sama yang ini saya rangkum ya, ada tambahan tadi. Untuk masalah anak muda yang tadi itu hanya politik sebagainya, mungkin ini ada masukan untuk kami, saya sama Bang Karmen gitu ya. Berarti kegiatan kita saat ini belum dilihat sama kawan-kawan pemuda. Jadi PR kami juga ya. Bagaimana setiap kegiatan kami ini nanti selalu kita posting ini, selalu kita publikasi biar nampak ini harus diviralkan. Harus diviralkan gitu. Jadi tadi. seolah-olah apa yang kami lakukan ini memang belum banyak yang melihat. Beri kesalahan dari kami kurang memposting lah gitu kan. Kemudian selanjutnya terkait dengan hal ini tadi, pertanyaan ini sudah kita bahas yang tadi itu. Kita akan memberikan edukasi kepada anak-anak muda, terutama bagi kami ya yang saat ini di tim pengajar lah ya, yang mengelola sebuah lembaga pendidikan, murid-murid kami tetap kita edukasi. Artinya apa? Kata Pak Jokowi sendiri kan saat ini kerja gitu loh, kerja gitu kan. Mengkritik boleh nggak boleh? Artinya apa? Selama kritiknya adalah konstruktif, membangun, ada solusi, ada ide. Jangan hanya mengkritik tapi bukti-bukti kritikan ini semua hoax. Sekarang kan zamannya hoax juga. Banyak sekali anak muda yang asal posting, kritik semua, tapi apa yang dia kritik itu nggak jelas. Demo tapi nggak tahu apa yang di demo. Kan bingung kita juga kan. Artinya apa? Anak muda harus cerdas juga. Mengkritik tapi cerdas. Setelah mengkritik cerdas, dia harus bekerja. Apa yang dia sampaikan harus dia kerja gitu kan. Kalau kurang jelas harus ditanyakan. Jangan hanya posting tapi sumbernya hoax semua. Akhirnya ditangkap lagi. Akhirnya masuk penjara gitu kan. Seperti itu. Siap. Makasih Bang Slamet ya buat Set Aina Muti ya. Gak terasa kita udah 1 jam lebih 4 menit ya. Kita udah mau maghrib juga. Udah maghrib ya. Jadi waktu kita mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak Bang Slamet ya, Bang Karmen. Ya, Bang Karmen, Askarmen Harun, Sekretaris DPD KNPI Kota Batam, dan Bang Slamet Munawar, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya, ini Bang, sebagai biasanya kita, ini buat prasasti kita untuk tamu-tamu kita. Ya. Jadi kita minta kenang-kenangannya Bang, boleh ditanda tangan? Pak Sekjen dulu. Ya, jadi kalau masih ada yang mau nanya nggak apa-apa, silakan. Nanti kalau misalnya ini nanti dijawab sama teman-teman. Ya, teman-teman KNPI dah ya, pertanyaan tadi ya. Di mana tanda tangannya Mbak Nita? Nah, boleh di bagian di dekatnya Mas Karmen. Oh, gitu. Ya, boleh di situ. Oke, jangan lupa ya subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast, dan juga follow Instagram kita @tribunpodcast, dan juga dengar juga pembicaraan kita atau topik-topik yang sebelumnya yang mungkin kelewatan bisa didengar di Spotify dan di Anchor. Betul. Oke, Tribun. Jangan lupa pula follow Instagramnya KNPI Batam. DPD KNPI Batam ya. DPD KNPI Batam. Biar tahu kegiatannya. Ya. Oke. Facebooknya ada Bang? Sama, DPD KNPI Batam juga. Itu. Iya. Terima kasih Bang Askarmen Harun dan Bang Slamet Munawar ya. Terima kasih sudah main ke. Bukan angka ya? Nggak boleh ya. Oke. Salam pemuda. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Tribuners. Terima kasih Bang sekali lagi. Sama-sama. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Semangat. Kapan-kapan di tema yang berbeda kita bisa undang lagi ya. Siap. Sebenarnya nggak berasa kita satu jam kan. Namanya kurang lagi ya. Kurang. Oke, Tribuners, ketemu lagi ya. See ya. Dadah.